Ulun akan membacakan sedikit nasihat dari seorang imam, seorang ulama yang bernama Abul Lais As-Samarqandi rahimahullah. Dalam nasihat sidin beliau mengatakan begini: man jalasa samaniyata asnafin minan nasi zadahullahu samaniyata asya'in. Barang siapa, ujar al-imam Abul Lais As-Samarqandi, beliau menasihati kita, siapa yang berkawan, yang ketujuh berkawan, bergaul, berkumpul dengan 8 golongan ini, dengan 8 orang ini, maka akan Allah berikan kepada dia 8 macam yang akan ditambahkan pada dirinya. Yang pertama, man jalasal ma'al aghniya zadahullahu hubbud dunya warraghba fiha. Jadi 8 golongan yang kalau kita kawani, kita kumpuli, kita pergauli, atau kita ketujuh duduk, lancak duduk lawan orang tersebut, maka dipastikan kita akan tertular 8 macam sifat daripada yang kita kawani tadi. Yang pertama, man jalasal ma'al aghniya zadahullahu hubbud dunya warraghbata fiha. Siapa orang yang dalam kehidupannya ketujuh atau rancak atau senang atau hobi berkawan dengan orang-orang sugih, orang kaya, orang yang berduit, orang yang banyak hartanya. Agniya itu orang yang berkecukupan, ya, orangnya sugih, ya, berduit banyak, isian motor banyak, rumah banyak, bini banyak. Nah, dengarkan nih, ya kan? Zadahullahu hubbud dunya warraghba fiha. Maka bisa dipastikan akan tertular pada orang itu cinta dunia dan hendak kayak orang kaya atau orang sugih tadi. Orang bila yang ketujuh beparak tekawan lawan orang sugih, nang ada di hatinya itu pasti cinta dunia. Sedangkan kita tahu, ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal sumber segala kesalahan. Artinya apa? Mun ada orang kawan kita kah, keluarga kita, jiran tetangga kita nang sugih, kita boleh aja berkawan, tapi jangan rancak-rancak. Secukupnya aja, seperlunya aja. Amun kita hari-hari ke situ, ya, hari-hari kita berparak, hari-hari kita duduk lawan orang nang kayak itu, timbul kaina cinta dunia aja tuh. Kada ingat lawan akhirat, kada ingat lagi lawan akhirat, lalu timbul kaina hendak kayak orang nang sugih tadi. Lalu berpikir tuh kayak apa caranya aku kayak ingat, lalu saing tuh, gak usah aja, ya, urusan dunia aja, kada tahu ibadat, bawai hak langgar kada hakon kok, bawai ke majelis kada hakon kok, bawai urusan ibadat kada hakon kok, bawai mau unjun gak sak kok. Nah, mau unjun biar, ya, itu yang pertama. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara zadahullahu syukra warridha bi kismatillahi ta'ala. Yang kedua, siapa yang ketujuh suka sering duduk bergaul berkawan dalam kehidupannya dengan orang-orang yang fakir, dengan orang yang sakit, dengan orang yang susah, dengan orang yang miskin, dengan orang yang kada tapi berharta, apa jarsidin? Zadahullahu syukra, ya, maka Allah akan tambahkan pada hatinya yaitu rasa syukur, waridho, dan ridho dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya dari yang pertama tadi, orang ketujuh berkumpul orang sugih, orang nang kaya, orang yang berduit,
yang dilihat tuh kayaknya di atas terus, ya, nan dilihat di atas terus, ya, orang yang sugih aja, bisian motor, bisian rumah, bisian macam-macam, ya lah, hendak kayaknya kayak itu juga. Amun kita berkawan lawan orang yang fakir, orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang kada berduit, itu akan ditumbuhkan rasa syukur. Alhamdulillah terus yang akan terucap dari mulutnya. Alhamdulillah dirinya dalam keadaan lebih banyak diberikan nikmat daripada orang yang sakit tadi. Artinya apa? Mengingatkan daripada pemberian Allah, ridho dengan apa yang diberikan rezeki dari Allah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Karena apa? Karena melihat yang di bawah yang lebih sakit masih banyak daripada di bawahnya. Kita berkawan lawan orang yang sakit itu akan timbul kita ini alhamdulillah seorang, ya kan, artinya berarti lebih banyak nikmatnya daripada orang itu. Kita lebih banyak diberikan harta lebih daripada orang itu. Kita lebih diberikan kelebihan nikmat daripada orang itu. Jadi apa? Syukur terus bila berkumpul berkawan lawan orang-orang yang fakir tadi. Dan ini adalah anjuran yang juga dipraktekkan atau diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi itu ketujuh berkumpul lawan sahabat yang miskin, yang sakit-sakit. Ketujuh mengawani sahabat-sahabat yang sakit, ya, supaya apa? Supaya tidak ada cinta dunia, supaya tidak ada tertanam di dalam hati yaitu cinta dunia dan ingin untuk seperti orang tersebut. Justru orang-orang yang fakir, yang miskin itulah menimbulkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa man jalasa ma'al sultan zadahullahu al-kibir wa qasawatil qalbi. Yang ketiga, Jalsidin Al-Imam Abdul Lais As-Samarqandi mengatakan, siapa orang yang suka dia bergaul, berkumpul, berkawan dengan para pemimpin, para raja atau pejabat zaman kita wahini, ya, maka akan tumbuh pada dirinya, akan diberikan, akan bertambah, ditambahkan oleh Allah pada dirinya yaitu sifat sombong, sifat kibir, dan sifat yaitu akan yang menyebabkan kerasnya hati. Orang yang ketujuh berparak, berkawan lawan pejabat aja, lawan buan orang-orang yang berpangkat aja, itu akan tumbuh di dalam hatinya apa? Sombong. Dan ini terbukti di hati orang-orang yang suka, ya, mendekati para pejabat, ya, atau orang-orang yang berpangkat. Gayanya lihat, sombongnya luar biasa. Sombong. Masyarakat, orang biasa, orang yang miskin, orang yang ini dianggapnya di bawahnya, ya, padahal sebujurnya hakikatnya para pejabat, ya, pemerintah, ya, apalagi apakah dia jabatannya apa saja, ya, kalau apakah dia jadi bupati, jadi gubernur, jadi anggota DPR, itu sebujurnya hakikatnya sesuruhan rakyat. Tapi ngaran wah ini, ya, orang jadi pejabat itu merasa lebih hebat daripada rakyat, lalu sombong. Rakyat nih, wah, dihinakannya, rakyat nih dianggapnya sepele, rakyat nih dianggapnya kecil. Padahal ingat itu menjabat itu adalah amanat dari rakyat. Kita menyuruh mereka untuk menjadi pemimpin kita, ya, sebagaimana dikatakan sayyidul qaum khatimuhum. Seorang pemimpin kaum itu, pemimpin masyarakat itu, pemimpin rakyat itu adalah khadimuhum, adalah pelayannya, pelayan bagi rakyat, pelayan bagi masyarakat, pelayan bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Bukan minta dilayani. Iya, jangan sombong-sombong kalau jadi pejabat, ya. Boleh berkawan, tapi jangan rancak-rancak. Jangan sampai kita yang diwarnai, kita kalau bisa kita yang mewarnai, ya. Jadi seadanya aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu al-jahl wasyahwa wal mail ila uqulihinna. Siapa orang yang suka kumpul dengan perempuan, ini maksudnya lakian lah,
lakian yang ketujuh bekawan lawan bebinian. Ini ada manusianya nang kayak itu lakian tapi ketujuh berkumpul lawan ibu-ibu, lawan bebinian. Padahal lakian banyak aja tapi ketujuh bekawan lawan ibu-ibu. Apalagi zaman sekarang sembada ibu-ibunya biniannya ini akun juga dikawannya. Pampiannya apa? Ini Jarsidin. Apa yang terjadi? Zadahullahu jahl wa syahwa. Maka Allah tambahkan pada orang tersebut kebodohan. Akalnya biasanya kurang. Lakian yang rancak terkumpul tekawan ketujuh lawan bebinian. Ya, maksudnya di sini orang lain ya, bukan bininya, bukan anaknya, ya, orang lain nih. Kawan terus hari-hari terkumpulan kayak itu biasanya akalnya kurang. Lihat aja, gayanya kayak orang bungul kada pintar. Ya, biasanya kayak itu. Ini sudah anunya nih, sudah faktanya ada ini. Wasyahwa, dan akan menumbuhkan syahwat. Ibu-ibu dengarkan bu, ya, kalian jangan percaya. Apalagi wah ini gaya akhir zaman ini banyak orang kisah jadi bencong loh. Yalah, kan bencong tuh lakian aslinya lakian, tapi bekawan lawan bebinian. Ya, memang awalnya seakan-akan kada apa-apa, biasa aja. Jangan dikira pian, ya itu syahwatnya lebih tinggi daripada manusia normalnya. Hati pian, usia enak, kenapa ya Allah? Tidak cukup itu. Orang yang ketujuh berkawan lakian dengan perempuan dalam kehidupan sehari-harinya, wal mail ila ukulihinna, akalnya itu nanti gayanya, cara berpikirnya, otaknya itu selain dia kayak orang bodoh, dia pun akan seperti akalnya orang-orang perempuan. Ya, gayanya kayak perempuan, kehidupannya kayak perempuan, dia nggak normal lah. Ya, nggak normal. Naudzubillah min dzalik. Dan ini tugas kita berataan. Ya, pian bisian bini bapak-bapaknya nih. Ya lah, jangan sembarangan memperbolehkan istrinya untuk berkawan-kawan dengan lakian. Ini haram hukumnya. Haram yang bukan muhrim. Ya. Oh, apakah alasannya aja? Batasan orang-orang yang tidak muhrim itu jangan sampai dilanggar. Jangan ngomong nggak apa-apa, apalagi ini akhir zaman nih, ya. Nanti akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Naudzubillah. Iya, orang laki-laki datang mau ketemu, ada keperluan di rumah atau mau di kantor atau di mana. Seorang perempuan harus berkawan dengan perempuan, ada yang mengawani, ya. Nang lakiannya pun harus ada berkawan dengan lakiannya, jangan berduaan aja. Ini sudah Al-Quran sudah mengatur begitu, Nabi kita Muhammad SAW sudah mengatur begitu. Jangan dilanggar. Bila pian melanggar, kayak namanya nyesal. Nah, ini kan banyak begitu. Oh kan tidak apa-apa itu kawannya. Oh itu kawannya berdagang. Oh itu kawannya di kantor. Oh itu kawannya apakah? Akhirnya apa? Labar juga. Yalah. Hah? Kayak apa? Hati-hati. Batasannya ada. Jangan sembarangan, jangan diremehkan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa man jalasa ma'as sibyan zadahullahu lahu wal mizah. Siapa orang yang ketujuh berkawan duduk dengan anak-anak kecil kekanakan. Apa Jarsidin? Zadahullahu lahu wal mizah. Maka Allah akan tambahkan pada dirinya itu, kehidupannya itu akan lalai dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, wal mizah, dan ketujuh karena bergaya aja tuh. Hidupnya kada mau serius. Bila ketujuh tekawan lawan kekanakan. Orangnya nih tuh ketujuh berkawan lawan kekanakan. Ya lah, gak ada pintar juga tuh Mbak Nuh. Kecuali orang tuanya ya lah. Nyatakan mun kita bahari umur kita waktu itu ulun ya kan kurang lebih masih di umur sekitar 14-15 tahun. Itu ulun kada ada lagi berkawan, jarang berkawan lawan anak yang seumuran lawan ulun.
yang ulun kawan itu umurnya umur 20 selawe 30 tahun nang tuha-tuhanya. Kalau kita sebaliknya semacam itu akan menambah ya kan wawasan kita, menambah daripada cara berpikir kita seperti orang tua tersebut. Tapi mungkin kita tekawan lawan kekanakan kita nih lebih tua ya kan, berkawan lawan kekanakan aja, ketujuh bergaya, ketujuh kayaknya kada serius, ketujuh nang kayak kekanakan bang. Ini ada wah ini kan kayak itu, apalagi wah ini makanya anak-anak muda sekarang nih dengarkan ya, pian jangan berpikir merasa diri pian tuh oh masih anom, oh masih muda, lalu kehendak pian tuh beramian aja, jangan, karena menyesal pian, iya menyesal. Jadi kayak apa beb, pian wae ini umur seperti pian umpamanya umur ketika sudah lulus sekolah SMP gin lah, zaman kita dahulu lulus sekolah SMP sanawiyah itu sudah harus berpikir dewasa, sudah bukan waktunya lagi beramian. Boleh aja berkawan tapi dibatasi, sudah dikurangi. Boleh aja berjalanan tapi dibatasi, dikurangi. Boleh aja kita umpamanya hendak hiburan tapi itu dikurangi atau dibatasi. Lalu apalagi yang dipikirkan, sudah harus berpikir mandiri. Ulun di umur waktu semacam itu tuh sudah berpikir ulun kada hendak membebani kuitan, kada hendak meminta duit lawan kuitan, kada hakun lagi untuk betagi sesuatu lawan kuitan. Tahu kanakan wah ini umur 20 minta duit lawan mamanya gini ada, umur selawi gini banu masih aja nang berharap lawan abahnya ada. Yalah, ya gara-garanya apa? Mulai lagi umur dia sekitar 14-15 tahun tadi kada pernah untuk berpikir mandiri atau diajari mandiri. Jadi jangan dimanjakan juga anak pian mah, dilajari supaya dia berpikir. Dan kita waktu itu alhamdulillah kita sekedar tahadus bin nikmah di umur semacam itu, bukan lagi kita minta lawan kuitan tapi kita sudah bisa memberi lawan orang tua. Alhamdulillah. Ayo pikirkan begitu tuh, pikirkan. Jangan sampai kekanakan wah ini anak-anak muda wah ini mengalihkan kuitan. Ya, jangan mengalihkan kuitan. Kuitan sedang udah berusaha, ya, sedang udah mencariakan menggaduh kita mulai bayi sampai ganal. Kita pulang berpikir kayak apa caranya membahagiakan orang tua. Di Banu ada juga sampai ke Tuhan nang kuitan berusaha, sampai ke Tuhan nang kuitan bercari, nang anak rameh aja kada tahu nang ada duit kuitan di juhutnya, duit kuitan di cuntannya. Naudzubillah, hati-hati ketulahan enak, kada mau berkat hidup nang kayak itu. Dan anak kita jadi anak yang soleh dan soleha, jadikan anak yang bakti kepada orang tuanya, amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya yang keenam, wa man jalasa ma'al fusaq zadahallahul jur'ah ala dzunubi wal ma'asi. Siapa orang yang ketujuh tekawan dengan orang-orang yang fasik. Orang fasik ini orang-orang yang berkelakuan yang ada baik, orang-orang yang ahli maksiat, yang ahli berbuat dosa. Yang ketujuh berbuat sesuatu yang melanggar daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Orang fasik. Ya, siapa yang ketujuh berkawan dengan orang-orang yang fasik, maka akan ditambahkan kepadanya yaitu ketujuh dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bu, ada ibu-ibunya lah, budingnya. Bu, dengarlah, anak pian bu dilihati bekawannya lawan siapa. Mun bekawan lawan orang-orang yang fasik, yang ahli maksiat, ditagur bu jangan dibiarkan. Mun bekawan kaina dengan orang nang ketujuh hiburan hajak maksiat, tak umpat-umpat anak pian ketujuh tuh kaina kayak itu. Umpamanya tekawan lawan kawannya nang ketujuh mengobat, naudzubillah, umpat mengobat tuh. Untuk kawan kaina lawan orang-orang atau kekawanannya nang ketujuh minum, umpat minum tuh, ya mabuk dan lain sebagainya. Wan ketujuh anak pian tekawan lawan bubuan nang besaung ayam, umpat besaung tuh. Nyatakan tuh, ini pasti nih, ya
Ini Banu maaf aja lah orang wah ini nang kuitan tuh tahu aja, tapi kadang menagur nih, membiarkan aja raneh. Padahal ini berbahaya. Kalau dibiarkan kawan lawan nangka itu, karena anak kita akan menjadi pelaku maksiat dan dosa yang ada di kawannya tadi. Asalnya berkawan aja, kainaknya umpat menggawi. Asalnya cuman melihat aja, karena umpat kainanya menjadi pelaku. Na'udhu, hati-hati, jangan dibiarkan anak kita. Mun sayang lawan anak tuh ditagur, diingatkan, dipadahi, dinasehati, mulai lagi halus, dijaga, diarahkan. Tampulu masih bisa untuk dinasehati. Jangan sampai karena menyesal. Udah ganal anaknya, udah tuha anaknya, hanya dibadahi. Ya anak aku menempeleng di kuitan lo. Aku meninjak lawan kuitan lo. Nang anak ganal daripada kuitan ya apa udah. Ada kawan lagi minta banyu ke hulu ke hilir lawan guru, lawan Habib, ada mewampih terlambat kayak itu. Nah boleh aja bang syariat ya, sambil diingatkan, sambil dipadahi. Itu yang lebih efeknya lebih mujarab dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Sehingga apa harapan kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat dari segala fitnah-fitnah di akhir zaman, menjadi anak-anak yang alim dan alimah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, oh ini belum, wal ikdam alaiha wa tasfif taubah. Nah ya kan, dia akan ketujuh nanti menjadi pelakunya dan menonjolkan perbuatan-perbuatan seperti orang-orang yang ahli maksiat yang berbuat perbuatan dosa, dan nanti dia akan meremehkan perbuatan taubat. Disuruh ampeh ngalih bener gana. Jadi cara satu-satunya adalah jauhkan daripada kawan-kawan yang kada baik tadi. Jauhkan dari kawan yang kada baik tadi. Yang ketujuh, wa man jalasa ma'as salihin zadahullahu raghba fi ta'at wajtinabul maharim. Siapa orang yang ketujuh yang suka, yang hobi bergaul, berkumpul, berkawan dengan orang-orang soleh, maka Allah akan berikan kepadanya, yaitu di dalam hatinya ar-raghba fi ta'at, yaitu hatinya akan ketujuh dengan perbuatan-perbuatan taat seperti yang digawe oleh orang-orang soleh tadi. Ya, ketujuh berbuat taat, wajtinabul maharim, dan dia akan ketujuh untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada mau maksiat. Jadi tergantung kawannya. Ya, kita berkawan lawan siapa? Berkawan lawan ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang soleh, dengan tuan guru, ya, dengan para ulama, pasti kita akan ketujuh berbuat perbuatan soleh seperti yang digawe oleh orang-orang soleh tadi, seperti apa yang diamalkan dalam kehidupan orang-orang soleh tadi. Dan kita tidak akan lagi kita akan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti. Ya, dibahasakan itu siapa nang terkumpul dengan orang pedagang iwak, teumpat-umpat bau iwak. Ya, orang yang ketujuh berkawan dengan nang berjual minyak harum, teumpat-umpat juga harum. Orang yang ketujuh berkawan orang soleh, ada kemungkinan dia akan mendapatkan percikan daripada perbuatan-perbuatan soleh. Orang yang ketujuh dengan ahli maksiat pun juga dia akan mau tidak mau terkena percikan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa. Ya, jadi tergantung. Makanya anak-anak pian mulai wah ini kenalkan dengan orang-orang soleh, kawankan dengan orang-orang soleh, dekatkan dengan orang-orang soleh. Jangan sampai mereka itu sebaliknya terkawan dengan ahli maksiat. Ada majelis bawai, ya, di mana ada tuan guru berhilang, kalau dihilangi, dibawa anaknya, dibawa biniknya, dibawa lakinya, ya, karena orang ini manusia tergantung siapa yang dikawaninya tadi. Semakin sering kita kumpul dengan orang soleh, hadir di majelisnya orang soleh, alhamdulillah ya kan. Artinya bubuan pian di sini adalah dengan beberapa orang dari
jamaah yang hadir di sini atau warga Langgar ini yang hadir juga di majelis ulun. Ya, alhamdulillah. Artinya di majelis kita setiap malam Ahad, malam isuk itu rutinan. Ba'dal maghrib kayak ini juga kita pembacaan rutin setiap seminggu sekali. Ayo bubuan pian kalau ada waktu. Kalau di sekitar pian di sini di Langgarnya kada ada kegiatan, tidak ada majelis, ya kan, daripada kada apa-apa, ayo beparak kita berkumpulan di majelis ulun. Di majelis ulun alhamdulillah dihadiri buat habaib banyak. Ada beberapa habaib dari rantau, ada dari kandangan juga ada. Berkumpul, kumpul aja kita duduk tuh sudah dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menimba ilmu, ikut zikir, ikut kita berwirid, ikut kita berdoa, ikut kita mengaminakan, ikut kita sholat berjamaah dengan daripada orang-orang yang mulia, dengan orang-orang soleh, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan kesolehan orang-orang yang kita dekati tadi. Ya, datangi yang ada kesibukan, datangi malam esok di Asam Seranggan. Nambisian mobil, motor, ya kan, bawa motornya, jangan dipajal aja motor. Bisian motor kada suat dibawa ke majelis. Bisian mobil dimanfaatkan untuk kebaikan, ya, bawai keluarganya, bawai jiran tetangganya, ya, untuk ke majelis, untuk tempat-tempat kebaikan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan berkah dari Allah dan Rasulullah SAW. Hartanya itu semakin berberkat kena, hartanya akan berberkat. Jangan disayang, motor disayang mati kena apa haber. Tempulu ada waktu, ada umur, ya Allah, tempulu diberikan rezeki, diberikan kenikmatan, diberikan harta, digunakan di jalan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Waman, yang terakhir, yang ke-8, waman jalasa ma'al ulama zadahullahul ilma wal wara. Siapa yang ketujuh berkumpul berkawan dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, dengan para ulama, maka Allah akan tambahkan ilmu pada dirinya. Orang yang berkawan dengan orang alim akan jadi orang alim juga. Orang berkumpul dengan orang soleh, sering duduk dengan orang soleh, maka akan jadi orang soleh. Orang yang suka kumpul dengan ahli maksiat, akhirnya jadi ahli maksiat. Orang yang suka kumpul dengan orang-orang yang ahli dosa, berbuat dosa, atau jadi orang yang ahli perbuatan dosa. Na'udzubillah min dzalik.